Nam Astu Nama Sidam. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Hindu dan teman-teman yang saya cintai. Atas asung kerte wara nugraha ide Sang Yang Widiwasa, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Nikomang Anggreni, Prodi Sistem Informasi, Rombel 1, Universitas Pendidikan Ganesha, akan menyampaikan dharma wacana mengenai Dharma dan Swadharma. Agama yang kita anut disebut dengan agama Hindu atau disebut juga dengan Hindu Dharma. Adapun tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Di dalam kitab suci Weda, tujuan agama Hindu tersebut disebut dengan istilah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yang artinya Dharma atau agama itu adalah bertujuan untuk mencapai moksa, yaitu kebahagiaan rohani, dan Jagadita yang merupakan kesejahteraan hidup untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Nikmatnya hari-hari yang kita lalui tiada lain adalah merupakan anugerah dan nikmat kasih dari ide Sang Yang Widiwasa. Untuk itu sepatutnya lah kita angayu bahagia ke hadapan beliau beserta segala manifestasinya. Bahwa sebagai makhluk yang bermartabat, kita harus tahu bagaimana cara berterima kasih. Setiap hari kita diwajibkan untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta. Kapankah itu? Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari, atau yang kita kenal dengan istilah Trisandhya. Trisandhya merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Sang Yang Widi. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita sebagai pemeluk Hindu. Kewajiban atau dharma itu merupakan sesuatu yang harus ditunaikan. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan. Apakah kebenaran atau kebajikan itu? Banyak orang yang menafsirkan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Dalam Sarasca Muscaya, Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu. Kang dharma ngaranya, hanening mara ring swarga ika kadi gatining parahu. Anhananing banyaga netasing tasik. Artinya, yang disebut dharma itu adalah merupakan jalan untuk pergi ke sorga, sebagai halnya perahu. Sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Sarasa Muscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita adalah ada 4, disebut dengan Catur Purusa Artha. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma diletakkan pertama karena ketiga tujuan lainnya yaitu Artha, Kama, dan Moksa baru bisa akan tercapai bila Dharma telah dicapai. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan mencapai bila Dharma tersebut benar-benar telah kita laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana. Pada Sarasca Muscaya 12, Kamartau lipsamanastu dharma mevaditasyaret nahi dharma adipetya artah kamu favi kadacana. Artinya, pada hakikatnya, jika karma dan artha dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan lebih dulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh artha dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika artha dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan bagi yang melaksanakannya. Dharma itu merupakan pelindung,
Sering kita mendengar apakah dharma atau kewajiban kita. Sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak. Dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas kita adalah dharma kita. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita. Dengan melaksanakan kebajikan atau dharma, kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini dijamin dalam Saras Camusyaya 22 yang mengatakan bahwa lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma, karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Sering pula kita mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa melaksanakan kewajiban atau dharma dari sendiri, walaupun tidak sempurna, masih jauh lebih baik daripada melaksanakan sejalan dengan konsep kita yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya sendiri-sendiri. Jadi, dharma kita adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak untuk kita lakukan dan sekaligus merupakan kewajiban kita, dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari kita lakukan tugas sebagai anak, sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswi. Mari kita lakukan saja tugas kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, atau sebagai apapun yang kita lakukan yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita. Mari kita lakukan saja setulus hati kita. Sebagai halnya dalam itihasa, yakni Astadasa Parwa, atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhisma Parwa, ketika Bharatayuddha atau perang keluarga Bharata akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dia hadapi dalam pertempuran ini tidak lain atau tidak bukan adalah keluarganya sendiri, kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kesatria. Swadharmanya atau kewajiban atau dharmanya adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang petapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat, ia mampu melakukan tapa semedi layaknya seorang yogi atau seorang yang dilakukan oleh resi atau warna brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, ajaran keraguan-raguan Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kurusetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, bersemedi menebus dosa-dosanya, layaknya seorang resi atau yang disebut dengan warna brahmana. Dalam salah satu ujangan Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu atau meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupannya layaknya brahmana, dan walaupun itu mampu melakukan tersebut, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, dikatakan sebagai orang yang pengecut. Terang saja nama besarnya akan sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Apa kiranya dapat kita petik dari salah satu penggalan itihasa tersebut?
Dalam sudut pandang kami dalam memahami cerita tersebut, kami mencoba mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Ada ungkapan beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakannya apa yang menjadi tugas kita. Karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Om Anubhadrah Karatavo Yatu Visvantah. Ya Brahman, semoga segala pikiran yang baik datang dari semua penjuru. Om Santi 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 Om.